Jumpa lagi dengan saya Arek Rada Pekak. Jangan lihat pokoknya, tapi lihatlah apa faedahnya atau apa yang dilantunkannya. Jika itu telur, maka ambillah walaupun al-kharij min silithil ayam. Selamat malam jika kalian menonton video ini pada malam hari. Selamat pagi jika kalian menonton video ini pada pagi hari. Selamat siang jika kalian menonton video ini pada siang hari. Selamat sore jika kalian menonton video ini pada sore hari. Ingkang tansah kinurmatan dumateng para subscriber ugi sanes-sanesipun ingkang kersa ningali video niki. Dukunglah channel kami agar kami tidak layu sebelum berkembang, dan semoga kami semakin maju dan berkualitas dengan like, subscribe, and share. Langsung saja, berdasarkan pengalaman saya pada ngaji pada tanggal, saya lupa tanggal berapa ya, lupa. Nggawa kitab rek. Iki tadi tidak sempat ngeringkes, tidak sempat membuat, jadi langsung saya membawa kitabnya ini, tulisan saya ini. Jadi kitab taklim ini saya tulis, bro. Saya tulis, terus saya artikan sedikit demi, terus ada kitab terjemah sebagai perbandingan saja. Tanggunglah derita, berani terjun dalam jurang derita demi ilmu yang didapat. Tanggunglah derita, berani terjun dalam jurang hina, Tanggunglah derita, berani terjun dalam jurang hina demi ilmu yang didapat. Kehinaan itu ada dua. Yang pertama adalah karena berbuat hina. Jadi memang karena itu memang hina, tapi banyak yang menganggap bahwa itu tidak hina. Bahkan ada yang menganggap bahwa itu mulia, tapi padahal itu hina. Contohnya seperti condong terhadap harta dunia, itu kan seperti kemuliaan, tapi padahal itu sebuah kehinaan. Juga kehinaan yang kedua adalah kehinaan yang tidak jarang menganggap bahwa itu memang benar-benar hina, padahal pada hakikatnya itu adalah mulia. Seperti merendah, tawadhu, merendah, abdi dalam, itu kan kehinaan, wujudnya kehinaan, tapi itu sebenarnya benar-benar mulia. Dan yang dimaksud di sini adalah kehinaan yang berupa dalam konteks yang kedua tersebut, yaitu merendah atau tawadhu. Jadi jika kalian tidak berani tawadhu, tidak mau terjun dalam jurang hina yang berupa merendah atau tawadhu dan menanggung derita, maka ilmu akan sulit didapat. Maka tanggunglah derita, berani terjun dalam jurang derita demi ilmu yang didapat. Ada kata mutiara, aku melihat kamu ingin memuliakan ilmu. Aku melihat kamu ingin muliakan dirimu. Tidak bisa kecuali dengan menundukkan nafsumu. Beranjak ke fasal menjelaskan tentang warok. Warok itu ada beberapa tingkatan. Yang dimaksud dengan warok adalah menghindari sesuatu yang haram dan juga makruh. Makruh dan haram. Ada juga yang warok itu
hanya melakukan, jadi ada dua yang warok itu, ada dua tingkatan. Tingkatan tertinggi adalah wirai, yaitu hanya berbuat wajib dan sunnah saja. Kalau tingkatan ya di bawahnya tersebut, yaitu menghindari makruh dan haram. Kenapa kok yang tingkatan pertama hanya melakukan sunnah dan kewajiban saja? Wah, itu warok tingkatan tertinggi dan itu sangat sulit untuk dilakukan. Mubah saja tidak mubah saja tidak melakukannya kecuali benar-benar butuh. Apalagi kalau makruh, apalagi haram. Jadi hanya menggunakan manfaat hidupnya, hanya menggunakan untuk berbuat sunnah dan wajib saja. Iwangan lek zaman siki. Dalam sabda Nabi, barang siapa yang tidak berbuat warok ketika belajar, maka Allah akan memberi salah satu 3 macam cobaan. Yang pertama adalah mati di usia muda. Yang kedua adalah ditempatkan di kaum rosatek. Kaum rosatek itu kaum yang tidak diobong, tidak bisa kobong ketika diobong, tidak bisa teles ketika disiram. Jadi kapal kenyompo dikandani ngeyel, ra dikandani ngawur. Dan yang ketiga dijadikan abdi penguasa. Itu cobaan bagi seseorang yang mencari ilmu jika tidak wirai. Dengan sikap warok, pelajar dapat lebih berkonsentrasi dalam belajar, menjadi lancar dan mengarah sehingga hasilnya maksimal. Banyak hadis ya di dalam footnote, salah satu footnote terjemah kitab taklim itu mengatakan seperti ini. Banyak hadis-hadis Nabi yang berisi warning tentang sikap spiritual dalam belajar seperti ini. Hal demikian dipandang logis karena paling tidak dengan sikap warok belajar dapat lebih konsentrasi, belajarnya menjadi lancar dan mengarah sehingga hasilnya maksimal. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau menuntut ilmu demi selain Allah, tetapi Allah sendiri tidak mau kecuali demi kalau menuntut ilmu demi selain Allah, tetapi ilmu sendiri tidak mau kecuali demi Allah, gitu. Kemudian lanjut. Dan juga salah satu perbuatan wirai yaitu menghindari dari sesuatu makanan yang berasal dari pasar atau makanan pasar. Karena apa? Karena makanan pasar itu cenderung dengan najis dan kotor. Maka jauhilah makanan pasar tersebut. Dan juga selain itu makanan pasar itu jauh dari dikruwuh. Pokoknya payu didol oleh duit oke. Bahkan cenderung lengah, dan orang-orang fakir melihatnya tetapi tidak mampu membelinya sehingga mereka tersiksa karenanya. Maka hinalah berkah makanan itu. Banyak makanan yang berceceran diperjualbelikan di pasaran sehingga orang yang tidak mau membeli akan tersakiti hatinya, sehingga membuat makanan itu tidak berkah. Ada sebuah cerita atau hikayat bahwa Syekh Imam yang mulia Muhammad Ibnu Fadl pada masa belajarnya tidak pernah menyantap makanan pasar. Ayahanda bernama Muhammad yaitu Fadl tinggal di kampung. Setiap hari Jumat mengirim makanannya ke rumah. Pada suatu hari Fadl melihat roti pasar di rumah anaknya. Ia pun marah dan enggan berbicara dengan ayahnya. Muhammad mohon maaf, anaknya bernama Muhammad. Kemudian Muhammad mohon maaf dan menjelaskan, saya tidak membeli roti itu.
dan saya pun tidak memakannya. Tetapi itu pemberian dari temanku. Kemudian ayahanda mengatakan, bila kamu berhati-hati dan mirai, niscaya temanmu tidak akan sembarangan seperti itu. Nah, begitulah para pelajar tempo dulu. Dan ternyata mereka mendapat taufik, ilmu dan penyebarannya sehingga keharuman nama mereka abadi sepanjang masa. Ada seorang ahli fikih dan zuhud. Zuhud itu berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang beraroma duniawi, tapi bukan berarti tidak menggunakan duniawi. Berzuhud berpesan kepada muridnya, hindarilah perbuatan ghibah dengan bergaul dengan orang yang banyak bicara. Hindarilah perbuatan ghibah dan bergaul dengan orang yang banyak bicara. Dan katanya lagi, orang yang banyak bicara itu mencuri umurmu dan membuang-buang waktu. Termasuk para juga telah dijelaskan di dalam kitab bahwa dari orang yang suka berbuat anarki, maksiat dan pemalas. Jangan kau bergaul pada seseorang yang berbuat anarki, maksiat dan pemalas. Itu tidak wira ila anarki. Sholawat anarki. Sholawatnya baik, tapi anarkinya yang tidak baik. Migat wong ning dalan. Ya kan, itu kan perbuatan pemaksaan. Piye yo? Kalau cinta sholawat itu sebenarnya dilakukan di sini di sepi hari, di malam hari, itu sebenarnya masih ada jalan-jalan untuk mencintai sholawat. Tidak harus seperti mafia itu kan anarki. Bahkan ada yang lucu sekali jogetan sama perempuan. Mending pacaran terus apel ning omahe wong, iku lebih baik malahan. Lah nek kaya ngono iku kan walaupun tidak pacaran tapi jogetan kan mingin-mingini rek. Lah kene wong tuwek iku ya pengen rek. Kaya aku iki ya pengen tapi wis tuwek. Mingin-mingini to arek-arek jan gaplek ane. Kemudian hendaklah duduk menghadap kiblat ketika belajar. Nah, karena itu termasuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, memohon doanya para dan juga memohon doa para ulama sowan-sowan ngono Pak Riyoyo. Dan berusaha menghindari doanya orang-orang yang teraniaya. Semua itu termasuk perbuatan wirai. Ada hikayat, ada sebuah cerita pada suatu hari ada dua orang pergi merantau untuk belajar. Kemudian mereka pun belajar bersama. Setelah beberapa tahun berjalan, mereka pulang kampung. Dan hasilnya satu menjadi alim, satu menjadi tidak. Kemudian setelah diteliti apa yang terjadi, bahwa yang satu itu, yang alim itu ketika belajar dia selalu menghadap kiblat dan menghadap Mesir, yaitu kota tempat ia belajar, yang satunya lagi membelakangi. Nah, jadi berpengaruh terhadap keilmuan seseorang dalam hadapan. Kemudian juga dianjurkan juga agar penuntut ilmu tidak mengabaikan adab. Kenapa kok demikian? Karena adab itu termasuk doa, adab itu termasuk doa. Tujuan kita mencari ilmu itu apa sebenarnya? Yaitu mencari kebenaran, mencari hakikat kita. Untuk apakah sebenarnya kita itu dihidupkan di dunia ini? Kita menempati dunia ini itu sebenarnya untuk apa? Kita cari, kemudian kita tahu karena kita mau mencari ilmu. Dan ranahnya ilmu tersebut itu
ujung-ujungnya itu pada siapa, pada apa, dan untuk apa. Dan setelah itu kita juga berdoa agar mendapat hidayah dari hal tersebut. Tapi kalau tidak diamalkan, maka ilmu seperti yang sudah di jauh-jauh hari sudah saya katakan, bahwa tidak ada ilmu tanpa pengamalan. Maka jalan cara untuk mendapat kebenaran tersebut yaitu dengan berusaha mengamalkan ilmunya dan berusaha beretika, karena etika itu adalah doa. Etika itu ibarat seperti iki lo aku butuh ilmu, iki lo aku butuh, iki lo aku, ya Allah saya sudah berbuat seperti ini, maka berilah aku ilmu. Itu seolah-olah seperti itu. Berarti doa itu tidak hanya lantunan harmoni di mulut saja, DP meronta-ronta meminta pada Allah, tapi juga perbuatan kita yang beretika itu termasuk doa. Kemudian setelah itu dianjurkan juga penuntut ilmu itu tidak mengabaikan adab seperti tadi dan perbuatan sunnah, karena siapa mengabaikan adab akan tertutup dari sunnah. Siapa mengabaikan sunnah akan tertutup dari fardu. Siapa mengabaikan fardu maka tertutup dari akhirat. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan dari hal tersebut bahwa kunci surga itu ternyata ada. Ketika seseorang beradab, maka akan mudah untuk melakukan sunnah. Ketika seseorang mudah melakukan sunnah, maka akan mudah melakukan kewajiban. Seperti itu. Dianjurkan lagi agar banyak-banyak mengerjakan sholat sunnah dan melaksanakan sholat dengan khusyuk, karena hal demikian dapat mendorong kesuksesan dan memudah belajar. Tapi kembali seperti tadi, bahwa kuncinya adalah beradab. Ada sebuah syair dari Syekh Imam yang mulia Az-Zahid Al-Hajjaj Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi, yang dinyanyikan kepada Syekh Musoneh, pengarang kitab taklim yang yaitu Syekh Zarnuji. Syekh Zarnuji, amalkan perintah, jauhi larangan. Kun li awami wa nahunya lillah. Amalkan perintah, jauhi larangan. Terus menerus peliharalah sholat terus menerus mana bulat pira. Kun li awamiri wa nahyi hafidhon ala sholati muwatiban muwafidho. Adakanlah bahwa dirimu itu seseorang yang li awamiri wa nahwi, yaitu seseorang yang melaksanakan perintah dan mencegah, dan itu harus dijaga. Kok bulat sih? Pokoknya ngono kuwi lah. Amalkan perintah, jauhi larangan, terus menerus peliharalah sholat. Ini. Kemudian buat telu, carilah ulum syar'i, ilmu syariat, buat dan bersungguh-sungguhlah, wastangin amrih pitulung sira, minta pertolongan pada Allah, pitoibat iklam piro ngamal kang bagusake, tasrifakihan hafidon, pelajarilah ilmu syariat sepenuh hati, mohonlah pertolongan dengan amal yang suci, engkau akan menjadi faqih yang mengayomi. Jangan hanya pintar saja, tapi harus bisa mengayomi. Jangan hanya lantunan di mulut saja, orasi dan lain sebagainya, menggaung, menggonggong, tapi tanpa ada kenyataan untuk membuat masyarakat menjadi tenang. Mohonlah agar kuat hafalanmu kepada ilahi demi kecintaanmu pada pujaan hati, demi kecintaanmu pada fi fadlihi, dialah Allah sebagus yang melindungi. Taatlah, was'al ilahaka khifda, taatlah, ati'u aujidu, taatlah, seriuslah, jangan bermalasan, kalian pasti kembali menghadap Tuhan.